Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festi Trimelani dari kelas 2B Prodi Tadris Bahasa Indonesia Unpas Bengkulu. Yang saya hormati dosen pengampu saya Bapak Muhammad Alfian MA. Izinkan saya di sini menyampaikan materi saya yang berjudul Gaya dan Stilistika. Selamat menyaksikan. Gaya dan stilistika. Sejarah sastra pada periode-periode tertentu akan banyak dibantu oleh analisis miliolinguistik. Paling tidak, sebanyak yang bisa didapatkan dari analisis yang bisa dilakukan mengenai kecenderungan politik, sosial, keagamaan, ataupun analisis tentang negara dan iklim. Kita harus ingat bahwa hubungan antara sastra dan bahasa itu bersifat dialektis. Sastra juga banyak berpengaruh pada bahasa, seperti bahasa Perancis dan Inggris modern itu tidak akan seperti sekarang tanpa adanya sastra non-klasik. Sastra juga tidak mungkin diisolasi dari pengaruh sosial dan intelektual. Hubungan bunyi dan matra teratur susunan di dalam puisi. Pertama, matra. Matra mengatur sifat bunyi bahasa yang bersangkutan. Matra mengatur irama prosa ke arah isokronisme. Jadi, matra menyederhanakan hubungan panjang pendek antara suku kata. Matra memperlambat tempo, memperpanjang vokal untuk memasukkan nada tambahan ataupun warna nada. Matra menyederhanakan dan mengatur intonasi, melodi ujaran. Matra berperan dalam mengaktualisasikan kata, menunjuk dan mengarahkan perhatian pada kata dan bunyinya. Kedua, yaitu puisi. Makna puisi sangat kontekstual. Tiap kata tidak saja membawa makna, tetapi lingkaran sinonim dan homonim kata-kata tidak hanya memiliki makna tertentu, tetapi membangkitkan kesadaran pembaca pada kata-kata lain yang berkaitan dengan bunyi ataupun makna kata tersebut, ataupun turunan kata itu, atau kata-kata lain yang bertentangan atau tidak termasuk dalam jenis kata itu. Dalam analisis sastra, unsur fonetik bahasa tidak dapat dipisahkan dari makna. Sebaliknya, struktur makna cocok untuk analisis linguistik. Kita dapat menyusun gramatika karya sastra atau kelompok sastra mulai dari fonologinya, bentuk kata, lalu berlanjut dengan pembenderharaan kata dan meningkatkan sampai ke studi sintaksis. Selanjutnya, berdasarkan kaitan kata dengan objek, gaya dibagi menjadi gaya konseptual dan gaya indrawi. Ringkasan atau bertele-tele, merendahkan dan melebih-lebihkan, jelas atau kabur, terang atau menggebu-gebu, tinggi atau rendah, sederhana atau berbunga. Nah, kemudian berdasarkan hubungan antar kata, gaya diklarifikasikan menjadi gaya tegang atau lepas, plastik atau musikal, halus atau kasar, tak berwarna atau berwarna-warni. Selain itu, berdasarkan kaitan kata dengan sistem total bahasa, gaya menjadi gaya lisan ataupun tulisan, klise ataupun unik. Kemudian, berdasarkan hubungan kata dengan pengarahnya, ada gaya yang objektif dan ada gaya yang subjektif. Nah, stilistika. Stilistika tidak dapat diterapkan dengan baik tanpa dasar linguistik yang kuat, karena salah satu perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa karya sastra dengan penggunaan bahasa pada zamannya, terutama pengetahuan untuk menemukan mana bahasa sehari-hari, mana bahasa yang bukan sastra, dan pengetahuan tentang berbagai ragam sosial zamannya. Stilistika tidak lebih dari sekedar impresionalisme belaka. Jadi, statistika dapat dilihat secara luas, meneliti semua teknik yang dipakai untuk tujuan ekspresif tertentu, dan meliputi wilayah yang lebih luas dari sastra dan retorika. Semua teknik untuk membuat penekanan dan kejelasan yang dimasukkan dalam wilayah stilistika.
Teknik-teknik ini misalnya adalah metafora, semua bentuk retorik, dan pola sintaksis. Manfaat dari stilistika yang sepenuhnya bersifat estetis. Membatasi lingkup bidang ini khususnya untuk studi karya sastra dan kelompok karya yang dapat diuraikan fungsi dan makna estetisnya. Ada dua kemungkinan pendekatan analisis statistika semacam itu. Yang pertama yaitu dimulai dengan analisis sistematis tentang sistem linguistik karya sastra, dilanjutkan dengan interpretasi tentang ciri-cirinya yang dilihat dari tujuan estetis karya tersebut sebagai makna total. Kedua, mempelajari sejumlah ciri khas membedakan sistem satu dengan sistem yang lain. Metode analisis stilistika yang memperhatikan kekhasan gaya dan mempelajari kecenderungan yang membedakan antara gaya tersebut dengan sistem linguistik yang mengelilingi adanya bahaya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi gaya dan stilistika. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan penjelasan saya ataupun materi dari saya kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.